Oke. Oke, ini kita sudah ngomongin ini dari minggu yang lalu. Ya, ini ada data yang berseliweran. Ya, ada internet users in the world, terus total number of website, emails, Google search dalam satu hari berapa ini? 4 miliar. 4 miliar atau 4 triliun? Miliar ya. Ya. Jadi Google Search ini yang dihitung adalah query yang dilakukan di Google Search. Ya, dalam satu hari pada detik itu sebesar 4 miliar. Nah, ini kalau ini tahun lalu, ini tahun sekarang. Kalau ini waktu saya search-nya pagi, ya, dalam satu hari, mungkin karena saya ngambilnya pagi, jadi sedikit dia ya. Kalau seandainya sore itu mungkin sudah 5 miliaran gitu ya. Nah, Indonesia itu termasuk yang berkontribusi banyak di dunia ini dalam hal kontribusi data. Banyak banget ya. Bahkan film-film Hollywood itu sekarang targetnya adalah Asia. Banyak artis-artis Asia yang diajak main film Hollywood. Tujuannya apa? Nge-guide ya. Karena Indonesia ini banyak yang nonton film-film Hollywood ya. Terus Liga Inggris juga rela mengubah jam tayangnya menyesuaikan dengan jam Asia. Jadi mereka rela main malam atau main sore demi menyesuaikan dengan jam Asia. Jadi kita tidak perlu lagi nunggu-nunggu sampai jam 3 malam, gitu kan? Sudah bisa nonton bola, gitu ya. Kalau Liga Spanyol masih ya, Liga Spanyol masih jam 3 subuh. Nah, Indonesia itu termasuk sumbangsih yang besar, ya. Kita ini kalau misalnya diajak perang sama Amerika, jelas kalah. Kenapa? Lorong-lorong be tahu dia titiknya di mana. Ya enggak? Nah, koordinatnya gampang dia. Di Google Maps itu kita sampai ke lorong dia masuk gitu. Nah, luar biasanya itu kan. Bahkan sampai gambar-gambar apa yang street view di lorong-lorong itu sekarang sudah ada. Di lorong, nah bayangin di lorong sudah ada street view-nya. Zaman saya kuliah dulu, Jambi itu baru jalan-jalan utama we. Zaman saya kuliah S1 dulu. Google Maps itu Jambi masih jalan utama we. Sekarang sudah masuk ke lorong-lorong. Ya. Nah, kalau misalnya pun perang misalnya nih, dia mau ngebom apapun, gampang, koordinatnya sudah ada gitu kan. Makanya yang paling paling tidak boleh dimasukin itu markas besar TNI atau yang gudang-gudang alat-alat vital negara, ya itu tidak boleh diketahui lokasinya di mana, ya kan? Sempat heboh waktu itu yang Pokemon Go, kan ada bule datang masuk ke markas TNI bawa HP, alasannya apa? Ngejar Pokemon, ya kan? Nah itu berbahaya. Makanya kalau di area-area vital negara itu tidak boleh pakai HP, bahkan sampai ditinggal ya. HP itu sampai ditinggal, tidak boleh bawa alat elektronik. Termasuk contohnya itu di Gedung Putih, Gedung Putih, Pentagon itu tidak boleh bawa alat komunikasi, bawa alat elektronik, ya pasti ditinggal, ya di scan lah gitu kan, di scan.
Dicari apa ada barang elektronik itu tidak boleh dipakai, harus ditinggal. Nah, Indonesia termasuk sumbangsih data yang besar di dunia. Sudahlah penduduknya banyak, ya, penggunanya hampir tuh 73%. Indonesia 73% itu pengguna internet. Ya, berarti kalau dari 270 juta sekitar 200 juta jiwa pengguna internet. Sampai ke anak-anak menjadi seorang pengguna internet. Ya, bahkan dalam satu orang itu dia bisa memiliki lebih dari satu gadget. Ini jumlah penduduknya, ini jumlah gadgetnya, ya kan? Jumlah gadgetnya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Kalau seandainya dari 274 ini cuma 200 juta jiwa yang memiliki yang menjadi pengguna internet, berarti kemungkinan besar kalau ini 200 juta berarti ada 150 juta. Sekitar 70% orang Indonesia memiliki HP lebih dari satu. Ya kan? HP 2 lah istilahnya. Ya, kalau dibagi rata. Ya, kayo-kayo orang Indonesia ini dah. Iya. Baru terima kerja lah sudah iPhone 20. Ya. Padahal ya ada saya diomongin lah. Nah, ini data yang berseliweran di dunia itu sekarang tuh sudah 1 miliar terabyte lebih ya 1 miliar terabyte. Nah, hal-hal ini itu bisa didukung karena apa? Karena perkembangan device yang sangat besar. Kalian ini kan anak teknik informatika ya? Kalian anak teknik informatika. Dulu mindset saya kan programmer nih teknik informatika. Programmer, bikin program, ngoding, kerjaannya ngoding. Di mindset saya dulu ya udah ngoding aja, nggak perlu tahu tentang jaringan. Nggak perlu tahu tentang jaringan, nggak perlu tahu tentang security datanya seperti apa. Pokoknya saya bikin aplikasi aja. Ternyata mindset itu salah. Ya. Jadi anak teknik informatika, seorang programmer pun itu wajib mengetahui bagaimana komunikasi data itu lewat. Minimal kalian tuh tahu OSI layer. Ya. Bagaimana misalnya dari kita misalnya mau ngirim WA lah. Huruf A yang kita kirim itu dikirimnya lewat internet itu seperti apa? Itu kalian harus tahu. Ada yang tahu gimana caranya? Ini yang tampil di komputer ini cuman visualnya saja, huruf A. Kalau di bahasa mesin huruf A itu ada ASCII-nya, ASCII. ASCII itu bisa heksadesimal, bisa juga desimal. Kalau heksa itu yang kalau kalian sering lihat di Photoshop atau di Paint ya, kalau misalnya milih warna, ada huruf A, B, C-nya, A1, 3, F, D, E misalnya. Nah, ini heksadesimal. Karena heksadesimal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Itu heksadesimal. Ya, heksa itu 6, desimal itu 10. Jadi heksadesimal itu 16, basis 16. Ya. Kalau kalian hitung nih dari 0 sampai F, ini 16. 16 digit. Benar nggak? Pak, kenapa tidak dilanjutin 10, 11, 12, 13? 10 itu ini sudah 2 digit, 1, 0. Bacanya bukan 10 lagi, 1, 0. Jadi kalau bilangan desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah 1, 0. Kalau kayak di biner tuh ada 0, 1, setelah 0, 1 apalagi? 1, 0. 1, 1.
Habis itu apa lagi? 20 nggak ada. 100, 101, 110, 111. Nah, basis 10 ya 0 sampai 9 kalau basis 10. Cuman sampai 9. Selanjutnya 10. Kalau basis 16 0 sampai F. Setelah F apa? 10. Jadi kalau misalnya kalian mau konversi 17 itu di heksadesimal itu 10. Paham enggak? Nih kalau di biner 0 setara dengan 0, 1 setara dengan 1. Kalau 2 di biner itu 10. 3 11, 4 100, 5 101, 6 110, 7 111. Begitu seterusnya. Kalau di biner, kalau di desimal ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A itu setara dengan 10 di desimal. 11 di desimal, 12 di desimal. Pak, kenapa kok penyebutannya 11, 12? Itu sudah bilangan. Kalau kita ngomongin basis bilangan, penyebutannya nggak boleh 10. Ini nggak boleh disebut 10. Sebutannya adalah 10. Paham? Oke. Jadi gimana kita mengirimkan huruf A? A ini itu ASCII-nya kalau nggak salah 61 di basis 10. Kalau nggak salah ya 61. Nah ini dikonversi ke biner. Berapa biner dari 61? Ada yang tahu? Yang pasti ujungnya 1 nih. Sudah pernah belajar konversi dari desimal ke biner, heksadesimal? Nah, 61 ini binernya berapa? Coba cari. Yang sudah pernah. Saya buka whiteboard dulu. satu basis 10 itu berapa binernya? Basis 2. Basis 2 itu biner ya. Nah, gimana konversinya? Ini harusnya udah belajar sih. Kalau pakai kalkulator cepet ya. Tinggal convert. Ini udah pasti 1 nih. Masih ingat?
cara ini? Belum ya? Belum diajarin ya? 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Kalau angka-angka ini nggak asing ya. 1, 2, 4, 8, tinggal kuadratik aja. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 128, dan seterusnya. Kalau ininya 61, berarti udah pasti ini 1 nih. Udah pasti 1. Karena kalau 64 tidak mungkin, 64 sudah lewat. 32 tambah 16 berapa? 48. 48 tambah 8 berapa? 56. 56 tambah 4 60. Iya. Inilah binernya. 1 1 1 1 0 1. Cara gampangnya gitu. Less effort ya. Kalau yang diajarin mungkin 61 bagi 2 ya. Bagi 2 sisanya berapa? Ya kan? 61 bagi 2 berapa? 30, sisa 1. 30 bagi 2 15, sisa 0. 15 bagi 2 7, sisa 1. 7 bagi 2 3. Kok 6? 3, sisa 3 bagi 2 3 bagi 2 1, sisa 1. 1 bagi 2 bisa nggak? Sisa 1 bagi 2 0. Sisa 1. 1 bagi 2 0. Benar nggak? 3 bagi 2 3 bagi 2 1. Oke, bukan ini. 1 bagi 2 1 bagi 2 0. 0 kali 2 0. Sisa? Iya, sisa 1. Ini binernya. Ambil binernya dari bawah ke atas. 1 1 1 1 0 1. Sama nggak? Sama. Mana effort yang lebih mudah? Pakai cara ini boleh, pakai cara ini juga boleh. Kalau saya lebih prefer pakai cara ini. Ya, lebih gampang. Bahkan ini bisa bikin game. Saya dulu lulus programming club. Di waktu ikut programming club itu ada tes. Tesnya itu disuruh bikin program apa saja. Ya. Jadi saya bikinnya ini apa? Seperti sorry. 1 2 crash. 1 2 4 8 3 5 6 7
Mungkin kalian bingung ya, saya ngapain gitu ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tahu game ini? Nggak tahu ya? Coba satu orang, pikirkan satu buah angka. Siapa? Misalnya kamu deh, dari 1 sampai 15. Berapa angka yang dipikirkan? Sorry, salah. Misalnya kamu deh, pikirkan satu buah angka dari 1 sampai 15. Dah? Di sini ada nggak? Nggak. Di sini? Di sini? Di sini? 8 berarti. Ya kan? Tahu dari mana? Ya, saya nggak lihat. Coba, siapa lagi yang mau nyoba? Ya, coba. Pikirkan angka dari 1 sampai 15. Di sini ada? Sini? 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 Ulang. Di sini? Sini? Di sini? Di sini ada? Sini? 13. Apa? Angka 13? Oke. Saya kasih contoh tadi, 13 ya. Di sini ada nggak? Ada. Di sini ada nggak? Ada. Di sini ada nggak? Di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada, sorry. Sini ada. Di sini ada. Berapa ini? Iya, 8, 4, 2, 1. Kalau dikonversi ke desimal 13. Atau cara gampangnya, tambahin aja angka-angka pertamanya. Waduh, crash lagi. Di sini ada, di sini nggak ada, di sini ada, sini 8 tambah 4 tambah 1, 13. Nah, ini biner, ya. Ya, bayangin dibikin program yang bisa membaca pikiran gitu kan. Seolah-olah membaca pikiran. Ya. Jadi ini cuma biner. Kalau di program tinggal ngumpulin aja 1, 0, 1, 1. Tinggal konversi ke desimal. Dapatlah jawabannya. Itu kan? Oke. Ya, itu intermezzo ya. Jadi kalian itu harus tahu bagaimana data. Jadi berapa tadi 61 binernya? 11 1101. Ada yang mau nyatet ini? Nak ngoloin adik di rumah kan? Ya, ini gampang bikinnya. Yang kalian bikin 1, 2, 4, 8 dulu. Nanti misalnya 3 itu ya 1 dengan 2. Hanya ada di 1 dan 2. Karena 1 tambah 2 ya 3. 4 sudah ada. Kalau 5 ya 4 tambah 1. Cuma ada di situ. 6 ya 4 tambah 2. 6.
7, 4 tambah 2 tambah 1 ada di tiga-tiganya. 8 ya ini 9, 8, 1 cuma ada di 8 dan di 1. 10, 8, 2 cuma ada di 8 dan di 2. Ya, nanti bikin ya, ngoloin adik di rumah. Nah, jadi inilah yang dikirim. Kalau misalnya dia FO, tahu fiber optik? Fiber optik itu cuman simpul cahaya. Ya, simpul cahaya. Jadi kalau cahayanya hidup itu berarti 1. Kalau simpul cahayanya mati berarti dia 0. Itu kalau di FO. Kalau misalnya pakai kabelan Ethernet ya, Ethernet itu mainin arus naik sedikit itu berarti 1, arus turun berarti dia 0, kayak gitu. Kalau wifi gimana? Gelombang, manfaatin amplitudo gelombang elektromagnet. Kalau dia ke atas berarti dia 1, kalau dia ke bawah berarti dia 0. Begitu juga dengan sinyal handphone kita. Ini nih kita ini connect ke tower BTS ya, bukan yang BTS yang itu broadband, bukan. BTS itu base transmitter station ya. Nah, kan kadang-kadang kita itu kalau misalnya pergi ke luar kota gitu ya, di jalan tiba-tiba sinyalnya meredup, itu berarti kita sedang menjauhi BTS, sedang menjauhi tower. Tiba-tiba naik lagi, berarti kita connect ke tower yang lain yang mungkin posisinya ada di depan kita karena dia makin tinggi, kayak gitu ya. Nah, beda lagi cara kerja GPS, beda lagi. GPS itu ngambil satelit, dia nggak komunikasi dengan satelit, enggak. Jadi dia itu mengetahui posisi satelit di mana ya. Kalau namanya itu triangulation ya, nggak usah saya jelasin inilah ya, detail di sini ya. Jadi kalau GPS itu pakai satelit, nah cuman kalau GPS dipakai di ruangan itu nggak bisa. Kenapa? Akurasinya jadi rendah, ya, kurang. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini masa depan nanti mungkin masa depan nanti kita udah cashless, nggak ada lagi uang bentuk nyata, itu nggak ada lagi, semuanya uang elektronik. Tahu blockchain? Ada yang main Bitcoin? Nggak ada ya? Nggak ada? Masa nggak ada? Serius? Wah, sudah ada yang untung 30 juta. Iya, sekarang rugi kalau sekarang. Kalau beli sekarang rugi. Tapi kalau misalnya belinya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu untung besar. Ya. Ada yang 30 juta dapat ya. Nah, blockchain teknologi ini itu tidak perlu ada satu server. Tidak perlu. Kalau yang konvensional sistem ditaruh di satu server. Jadi kalau ada crash atau misalnya mau diselidiki gitu ya, satu server itu ya gampang, tinggal masuk ke server itu, minta lognya. Misalnya ada apa gitu kan, penyalahgunaan misalnya. Nah, kalau teknologi blockchain itu nggak bisa ditelusuri. Kenapa? Karena dia banyak. Ketika ini mati, yang ini masih hidup. Ketika yang ini mati, yang ini masih hidup. Ya. Nah, bahkan nanti suatu hari nanti diprediksi sistem pemerintahan itu bakal pakai blockchain. Kalau pemerintahan sudah pakai blockchain, turun tuh top down. Sistem pemerintahan di daerah pakai blockchain juga.
Nanti mungkin kampus kita udah pakai blockchain, nggak perlu lagi ruangan server. Nah, tinggal lagi masalah security-nya, keamanan datanya. Karena kalau data negara sangat vital, ya. Data Pak Jokowi aja bocor, ya kan? Data vaksinnya, dapat nomor KTP-nya. Saya udah dari beberapa tahun lalu itu sejak bocornya data iktp, saya termasuk yang dapat akses ke sana. Ya, saya punya JSON ektp-nya. Ya, jadi saya cari ya punya saya, ada. Saya cari punya ibu saya, ada juga di sini. Wah, bahaya. Bisa bocor ya. Jadi bocornya itu dalam bentuk JSON ya. Bukan foto-foto ektp, bukan. Ya. Datanya kayak gitu. Nah, sekarang ini saya tanya, kalian bisa ngobrol nggak dengan kulkas? Ya, kalau sekarang gila namanya. Bisa ngobrol dengan kulkas gila. Tapi kalau masa yang akan datang, kita bisa ngobrol dengan kulkas. Ada istilahnya IoT. Apa IoT? Internet of Things. Sekarang di rumah saya itu matiin lampu tinggal sebut saja. Matiin lampu depan, matiin lampu belakang, matiin lampu ruang tamu. Ya. Kenapa? Nah, itu kita bisa ngobrol dengan lampu kan? Sebenarnya bukan ngobrol dengan lampunya, ngobrolnya dengan Google Assistant. Google Assistant yang mengeksekusi software. Ya. Jadi suatu hari nanti kita bakal bisa berkomunikasi dengan segala macam device elektronik kayak kulkas, masak nasi mungkin gitu ya. Kita ngomong, Magicom masak nasi dong gitu ya. Jangan deh kamu suruh Magicom masak mie gitu kan. Ya, cuman masih ngambil berasnya tetap kita sendiri gitu ya. Cuman masaknya aja mungkin bisa kita perintah. Kayak meja gini tidak bisa kita komunikasi. Ya kan? Alat-alat elektronik nanti suatu hari nanti bisa kita berkomunikasi dengan dia. Nah, bahkan prediksinya nanti di kulkas ini kita bisa tahu sayur A itu sudah berapa lama di dalam kulkas. Itu sudah berapa lama dia di dalam kulkas. Apakah masih fresh, apakah sudah tidak bagus lagi, itu dia bisa memberikan decision. Ketika kita mau ngambil, kita tanya nih sayur A yang di dalam kulkas itu masih bagus atau tidak. Oh, ini sudah 1 minggu, sebaiknya tidak usah digunakan. Nah, itu nanti kita bisa sampai ke situ komunikasi dengan barang, ya, dengan alat. Nah, sistem-sistem seperti ini itu bisa didukung dengan adanya distributed computing. Kalau misalnya kalian nih contoh laptop saya prosesornya di sinilah, RAM-nya di sinilah, hard disk-nya di sinilah. Ya. Kalau distributed sistem terdistribusi itu satu sistem besar, misalnya image processing. Image processing itu ada beberapa tahap. Tahu image processing? Kalau misalnya kalau kalian main apa itu? Kamera Facebook. Yang inilah hidung segala macam, hidungnya memanjang, ada ditambahin kacamata misalnya di mata kita gitu kan. Di Snapchat juga kan ada kan, di Snapchat. Nah, itu contoh dari image processing. Digabungkan dengan yang namanya augmented reality. Ya kan? Jadi ada lidah yang menjulur kalau kita buka mulut gitu ya. Ada kecoa lewat gitu kan. Nah, itu bagian augmented reality-nya. Cuman ada bagian image processing-nya, yaitu ngedeteksi di mana itu wajah. Ya. Ini ada wajah enggak nih di kamera nih?
Kalau misalnya ada, oh di mana bagian mata, di mana bagian hidung, di mana lubang hidung tempat kecoa nanti masuk, misalnya. Ya, di mana bagian mulut, ngedeteksi mulutnya mangap atau mingkem, gitu kan? Ketika dia mangap, keluarin laba-labanya, gitu. Baru AR-nya bekerja. Nah, di image processing itu ada beberapa tahap. Di sini ada pre-process, di sini ada data cleaning, di sini ada baru di sini modelingnya. Nah, mungkin sekarang ini dilakukan dalam satu komputer, satu PC. Tapi kalau distributed computing ini bisa dibagi-bagi. Oh, pre-processing di komputer yang ini baik. Data cleaning di sini. Terus modeling di sini. Di komputer yang berbeda. Ya. Jadi ada prosesornya, ada memorinya, tapi semuanya ini itu dalam satu sistem. Kalian nggak bakal ngeliat tuh, kalian nggak tahu tuh TikTok itu di dalamnya itu apakah satu server atau mungkin jangan-jangan distributed, ya, yang menangani AR-nya mungkin satu sendiri, satu server sendiri, yang menangani ini satu komputer sendiri, ya. Nah, tinggal bagaimana distributed computing itu bisa bekerja. Nah, mereka berkomunikasi lewat namanya message itu bukan dia chatting ya, bukan. Bisa jadi dia cuma ngirim status, bisa jadi dia ngirim data, berkirim data, kayak gitu ya. Jadi ini bukan grid computing, bedakan lagi dengan grid computing. Kalau grid computing, nah kalau ini yang centralized, tetap ada satu server, ya. Ini contohnya klien, yang ini klien ya, klien. Kalau ini servernya. Contohnya saya mengakses Google misalnya dari laptop ini. Nah, laptop ini adalah kliennya, server Google adalah servernya. Ini centralized. Kalau distributed dia peer to peer. Blockchain itu termasuk salah satu distributed system. Karena dia tempat penyimpanan datanya bukan hanya di satu sistem, dia lebih dari satu sistem, ya, distributed computing. Nanti itu bakalan ada perbedaan antara distributed di dalam distributed system. Tahu ya, sistem itu terdiri dari apa aja? Sistem. Ya ada hardware-nya ya, ada software-nya, ada human-nya gitu ya. Nah, di distributed juga ada seperti itu, beda-beda. Kalau kita mengenal namanya database, di distributed system ada distributed database. Kalau kalian mengenal yang namanya server, di dalam distributed system ada namanya distributed server. Ya, ada lagi, pokoknya ada distributednya. Kenapa disebut distributed database? Karena dia nggak di satu server, ya gitu. Ya, dia lebih dari satu PC yang digunakan. Nah, lahirnya distributed system itu dari ini, ada istilahnya vertical scaling, ada namanya horizontal scaling. Apa itu vertical scaling? Kalau vertical scaling, laptop ini, misalnya contohnya laptop ini udah lambat nih. Oh, saya upgrade RAM-nya, saya ganti prosesornya dengan yang lebih kenceng. Tapi hanya satu laptop saja. Ya, RAM-nya di-upgrade, ya, apalagi pokoknya yang bisa di-upgrade semuanya. Yang awalnya nggak touchscreen, di touchscreen. Kayak gitu. Ya, itu vertical scaling, dia upgrade. Nah, kalau horizontal dia nambah device. Oh, laptop ini nggak sanggup lagi melakukan image processing, tambah satu laptop lagi, tambah satu PC lagi, ya.
Jadinya yang misalnya semua proses itu yang awalnya diproses di sistem ini, di laptop ini, sekarang dibagi dua. Ya, di laptop ini cuman preprocessing saja. Ini contoh image processing tadi. Processing. Selebihnya setelah selesai dari sini kita kirim ke PC satu lagi. Kayak gitu. Ya, itu horizontal scaling, ya. Oke. Ini udah ke record ya. Saya lanjut ke Nah, ini harus di vertical scaling. Ngeheng dia. Aduh. Oke, jadi paham ya gambaran bedanya distributed system dengan sistem biasa. Ya, bisa dibedakan? Ada yang